karunia-Nya. Salam dan salawat kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sebagai hamba yang bersyukur dan merupakan umat Rasulullah Muhammad SAW yang mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kajian akidah dengan mengutip kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah fi Aqidatil Firqatin Najiyah yang ditulis oleh Al-Allamah Ad-Da'iyah ilallah Al-Habib Zainul Abidin Ba'alawi. Dan ini adalah pertemuan yang kedua berkaitan dengan pembahasan kita tentang bid'ah. Bid'ah itu sendiri secara bahasa sebagaimana dikemukakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari adalah ma uhditha ala ghairi sabiq, sesuatu yang dibuat dan belum ada pendahulunya, sesuatu yang dibuat yang belum ada pendahuluannya. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah membagi bid'ah itu kepada dua, sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab ini. Ditanyakan ila kam tanqasimul bid'ah, kepada berapa bid'ah itu dibagi, maka jawabannya adalah qasamal ulama'u rahimahullahu al bid'ata ila qismain. Para ulama membagi bid'ah itu kepada dua, ada hasanah, ada qabihah. Mahiyal bid'atul hasanah, apa itu bid'ah hasanah? Maka jawabannya adalah al bid'atul hasanatu hiya ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitaba was sunnata min haitsu itharul anfa' wal aslah, wa dzalika ka fi'li sahabati fi jam'il qur'ani fil mushaf wa jam'in nasi li salati tarawih wal adhanil awwali yaumal jumu'ah, wa kadzalika ma uhditha minar rubuti wal madarisi wa ghairihima minal qurbatil maradiyah. Bid'ah hasanah itu adalah apa yang menurut para imam, para ulama, sesuatu yang merupakan petunjuk dan sesuai dengan Al-Quran juga sunnah, dilihat dari segi kemanfaatan dan kebaikannya. Yang demikian itu seperti apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat dalam hal mengumpulkan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan pada masa Utsman bin Affan, lalu di generasi tabi'in dilanjutkan dalam bentuk memberikan tanda titik baris pada mushaf Al-Quran. Itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan memang itu nyata perbuatan bid'ah, diakui sendiri oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Umar ibn al-Khattab menginisiasi agar Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf, Abu Bakar menolak. Ia mengatakan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu adalah perbuatan bid'ah. Pada akhirnya setelah 3 hari lamanya Umar ibn al-Khattab bernegosiasi dengan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq pada akhirnya setuju, lalu memanggil Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit juga melakukan sikap yang sama kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apakah engkau akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Artinya Zaid bin Thabit pun mengakui bahwasanya itu adalah perbuatan bid'ah. Tapi pada akhirnya Al-Quran dibukukan menjadi satu buku. Ya, ini bid'ah namanya, bid'ah hasanah. Ada orang yang menolak adanya bid'ah hasanah, bahwa semua bid'ah itu ya dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Mana ada yang sesat itu yang baik? Bahkan ada seorang praktisi ruqyah mengatakan bahwa banyak orang yang kerasukan jin gara-gara tahlilan. Karena tahlilan itu adalah perbuatan bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lalu saya katakan kepadanya, terus ruqyah masal itu siapa yang buat? Pernah nggak Rasulullah bikin acara ruqyah masal? Kumpulkan orang kemudian diruqyah rame-rame begitu. Tak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Ini satu orang ini membid'ahkan tahlilan tapi menganggap sunnah ruqyah masal. Padahal dua-duanya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menolak adanya bid'ah hasanah ini akan mengalami kesulitan dalam menentukan standar bid'ah yang sesat itu seperti apa. Yang pada akhirnya nanti dia akan tergiring pada sebuah opini, apa yang dilakukan oleh orang lain bid'ahnya sesat, kalau dia yang buat bid'ahnya tidak sesat. Baik. Di dalam kitab ini dikatakan sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Kemudian dilakukan oleh Umar ibn Al-Khattab, jam'in nas li salati tarawih, mengumpulkan manusia untuk melakukan salat tarawih. Tak pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tapi dilakukan oleh Umar ibn Al-Khattab. Dikumpulkan orang dalam satu tempat, salat tarawih secara berjamaah, ditunjuknya Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Salat tarawih dilaksanakan secara 20 rakaat, witirnya 23, dan itu berlangsung sampai sekarang. Dan ini yang dipegang oleh para ulama 4 madhab, bahwa sholat sunnah tarawih itu 20 rakaat, 3 witirnya. Belakangan ini baru muncul pendapat yang menyatakan sholat tarawih itu 11. Sebelumnya tak ada. Bahkan di Makkah dan Madinah masih 23 rakaat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan azan. Azan itu di masa Rasulullah sekali saja, mau hari apapun itu, termasuk hari Jumat. Tapi pada masa Utsman bin Affan, azan dibuat 2 kali. Itu adalah perbuatan bid'ah juga. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ma uhditsa minar rubuti wal madaris. Ya, begitu juga dengan sesuatu yang dibuat ya. Berkaitan dengan pembuatan madrasah-madrasah, ya, sekolah-sekolah, atau segala sesuatu yang merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh syariat. Makanya bid'ah hasanah itu ya segala sesuatu yang baru dan tidak bertentangan dengan kitab, dengan sunnah, tidak bertentangan dengan athar. Begitu juga dengan ijma'. Apapun sesuatu yang baru itu. Orang ada yang mencoba membagi bid'ah ini kepada dua juga, tapi beda duanya. Kalau Imam Syafi'i membagi bid'ah itu kan dua bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Ada orang yang membagi bid'ah kepada 2 juga. Dia menolak pembahagian bid'ah yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i, begitu juga dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dia pun membagi bid'ah juga. Kenapa persoalan ini masih sampai saat ini masih diperdebatkan? Karena memang Rasulullah tidak mendefinisikan bid'ah itu apa. Kemudian Rasulullah SAW secara eksplisit tidak pernah menyebutkan pembahagian bid'ah itu. Hanya saja para ulama melihat athar, melihat riwayat yang ada berkaitan dengan perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh sahabat, tabi'in dan seterusnya. Dan dari nas-nas yang ada. Baik, ada orang yang membagi bid'ah kepada 2. Ada bid'ah agama, ada bid'ah dunia. Pertama dia bilang bahwasanya semua bid'ah itu dhalalah. Terus kita bilang kalau pakai mikrofon bid'ah dhalalah juga lah. Oh enggak, ini bid'ah dunia katanya. Bukan bid'ah agama tuh. Handphone itu bid'ah dunia. Kalau bid'ah dunia nggak apa-apa. Kalau bid'ah agama yang tak boleh. Pemahaman yang seperti ini sangat berbahaya sekali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini menanamkan nilai-nilai sekulerisme. Islam itu muncul untuk mengatur seluruh kehidupan manusia, apapun urusannya. Baik urusan ibadah, urusan muamalah, personal, rumah tangga, bernegara, semuanya diatur oleh agama. Apa yang tidak diatur oleh agama? Makanya bagi kita yang mengikuti disiplin ilmu usulul fiqh, maka kita akan menemukan bagaimana para ulama merangkai definisi hukum itu. Bahwasanya tidak ada satu perbuatan manusia pun yang tidak terikat hukum. Tidak ada satu perbuatan manusia pun yang tidak terikat hukum. Baik perbuatan kita, gerak tubuh, ucapan kita, gerak lisan, termasuk apa yang berdetak di dalam hati kita itu, pasti ada hukumnya. Karena agama mengatur semua itu. Baik itu yang berurusan dengan agama maupun yang berurusan dengan urusan pribadi kita secara personal. Agama hadir untuk itu. Makanya tidak ada kekosongan hukum di dalam Islam.
Perbuatan manusia akan dikelompokkan kepada 5 hukum. Apakah itu wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah. Yang aneh sekarang kan ada orang yang menambah hukum itu menjadi 6. Ini kan fix nih, para ulama udah sepakat ini hukum nih 5 nih aja nih. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah nih. Tapi ya zaman sekarang ini ada orang yang menambahnya menjadi ke-6. Apa itu? Bid'ah. Apa hukumnya jabatan tangan setelah sholat berjamaah? Bid'ah. Apa hukumnya sholawatan di sela-sela sholat tarawih? Bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu adalah sebuah perbuatan yang menjadi objek hukum. Jabatan tangan setelah sholat berjamaah adalah perbuatan baru yang tidak ditradisikan oleh Rasulullah, bukan tidak pernah dilakukan Rasul, tapi tidak ditradisikan artinya tidak dilakukan secara terus-menerus. Kalau apakah pernah dilakukan oleh Rasul? Pernah. Ada hadis yang menyatakan bagaimana sahabat setelah sholat subuh bersama dengan Rasulullah SAW, mereka menjabat tangan Rasulullah. Artinya pernah sahabat menjabat tangan Rasulullah setelah sholat berjamaah subuh, tapi tidak ditradisikan, artinya tidak dilakukan secara rutin sebagaimana yang kita lakukan di zaman sekarang ini. Mentradisikan itu adalah perkara yang baru. Apa hukumnya? Itu yang ditanya. Perkara baru itu disebut dengan bid'ah. Bid'ah itu apa hukumnya? Jadi bid'ah itu adalah objek hukum, bukan hukum itu sendiri. Jadi jangan ketika orang tanya apa hukumnya doa berjamaah bid'ah, bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu ya 5, wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Mana hukumnya yang mau kita angkat dari peristiwa itu? Nah, ini kegagalan orang di dalam memahami konsep hukum itu seperti apa. Artinya dia sendiri pun mungkin tidak memahami bid'ah itu seperti apa sebenarnya. Nah, jadi jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fakullu ihsanin lam yu'had fil ahdin nabawi fahuwa bid'atun hasanah. Maka setiap sesuatu yang baik yang tidak terjadi di zaman Nabi, maka itu adalah bid'ah hasanah. Tidak terjadi di zaman Nabi, tapi itu baik dilakukan di zaman sekarang, maka itu namanya bid'ah hasanah. Yuthabu 'alaiha 'amiluha, maka orang yang melakukannya itu dapat pahala. Orang yang melakukannya itu dapat pahala, bukan justru dicela. Kalau sekarang kan orang banyak mencela orang yang dianggap melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kata kuncinya sederhana begini. Di dalam hadis Rasulullah SAW katakan, ma umirtu bihi fa'tu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan maka kerjakan. Wa ma nahaitukum anhu fangtahu. Dan apa yang aku larang maka tinggalkan. Jadi yang dikerjakan apa yang Rasulullah perintahkan, kemudian apa yang Rasulullah perintahkan wajib dikerjakan sedaya mampu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu mesti ditinggalkan. Tapi apa yang tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW, apa yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW, itu bukan sesuatu yang dilarang. Makanya para ulama mengatakan at-tarku itu bukan berarti an-nahyu. Sesuatu yang tidak dilakukan Nabi bukan berarti itu dilarang. Orang di zaman Rasulullah tuh suka makan dop. Apa namanya dop itu? Semacam kadal, tapi kadal gurun. Beda tuh dengan kadal di tempat kita tuh beda. Kadal gurun, sahabat makan dop, tapi Rasulullah tak mau makan. Rasulullah tidak mau makan bukan berarti Rasulullah mengharamkan dop itu. Jadi apa yang didiamkan Rasulullah Muhammad SAW itu bukan berarti dilarang. Jadi sesuatu yang baru itu bukan berarti dilarang. Dilihat dulu, apakah dia memiliki unsur kesesuaian dengan apa yang ada dalam Al-Quran maupun hadis atau tidak. Kalau ada memiliki kesesuaian, maka itu masuk dalam kategori bid'ah hasanah. Tapi kalau tidak memiliki kesesuaian, justru bertentangan dengan syariat, maka itulah yang disebut dengan bid'ah sayyi'ah. Apa yang menjadi dasarnya? Ini berdasarkan hadis Nabi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'un. Siapa orang yang membuat sunnah yang baik. Jadi man sanna sunnatan hasanatan. Ini berbeda dengan ihya'us sunnah atau tamassuk bis sunnah. Karena nanti hadis yang berkaitan dengan ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah, atau tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, itu sesuatu yang berbeda.
Kalau ihya'us sunnah kan sesuatu yang sudah disunnahkan Nabi, kita menghidupkannya, mengamalkannya. Tamassuk bis sunnah, apa yang sudah dilakukan oleh Nabi, kemudian kita berpegang teguh dalam kehidupan kita dengan sunnah Nabi itu. Sedangkan sanna sunnatan adalah membuat sesuatu yang belum ada dilakukan oleh Nabi, kemudian kita membuatnya, dan sesuatu itu baik. Maka hadis ini menunjukkan itu, man sanna sunnatan hasanatan fil islami falahu ajruha. Siapa orang yang membuat satu sunnah, yaitu sunnah yang baik di dalam Islam, falahu ajruha, maka baginya lah pahala. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan dia mendapatkan pahala orang yang melakukan sunnah baik yang dia buat itu setelah dia. Jadi dia melakukan, misalnya begini, Umar mengumpulkan orang untuk sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan, 20 rakaat 3 witir. Itu dilakukan oleh Umar yang mencetuskannya. Kemudian orang setelah Umar Ibn Khattab melakukannya sampai detik ini, maka pahala mereka semua Umar dapat juga tuh bahagiannya. Jadi kayak apa namanya, kayak bisnis MLM ya, multi level marketing tuh. Dia buat satu pencetusan idenya dilakukan oleh orang lain, dia dapat pahalanya itu. Dan itu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya sedikit pun. Makanya saya selalu menganjurkan Bapak dan jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa riskan kita atau merasa ragu kita untuk mengirimkan pahala-pahala baik kita untuk orang-orang yang kita cintai, untuk ayah kita, untuk ibu kita, untuk nenek kita, untuk kerabat kita. Bacakan Al-Fatihah untuk mereka. Al-Fatihah ila abi, Al-Fatihah ila ummi. Ketika kita mengirimkan Fatihah kepada mereka, maka mereka mendapatkan pahala Fatihah kita tanpa mengurangi pahala kita. Jadi itu bukan transfer namanya. Kalau transfer kan dikirim ada yang berkurang dari kita. Tapi yang betul itu cloning namanya. Pahala kita di cloning jadi 2, diserahkan kepada orang yang kita tuju 1. Nah, kita tidak berkurang pahalanya. Tidak ada ruginya kita mengirimkan pahala kepada orang lain. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan sampaikah pahala bacaan Al-Quran kepada orang lain atau tidak. Itu perbedaannya. Sampai tidak pahala bacaan Al-Quran itu kepada orang yang sudah meninggal atau tidak. Tapi mereka tidak berbeda pendapat tentang larangan untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau seandainya begini, orang zaman sekarang kan ribut, tak boleh baca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia, nggak nyampe katanya. Iya, nggak ada masalah, karena memang ada ulama mengatakan tidak sampai, ada ulama menyatakan sampai. Tapi yang menjadi masalah, kenapa dia ngelarang kita untuk baca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia? Karena para ulama tidak ada yang melarang kita membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ulama hanya berbeda pendapat antara sampai tidak sampai. Dari mana sampean tahu kalau seandainya pahala itu nggak sampai? Orang buktinya selama ini kalau nggak sampai aja nggak pernah balik sama kita kok. Kalau memang pahala itu nggak sampai, pasti balik lagi sama kita. Maaf, pahalanya nggak nyampe, balik lagi sama Allah. Nah, karena selama ini belum pernah balik lagi sama kita, ya kirimkan saja pahalanya itu. Ini kan ikhtiar usaha kita yang bisa kita lakukan untuk membantu kerabat kita yang sudah meninggal dunia. Dan ini dinaskan oleh para ulama antara sampai dengan tidak sampainya. Berkaitan apa sampai itu tidak sampai itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi dalil adanya sunnah hasanah dan banyak dilakukan oleh para sahabat. Penyebutan istilah sanna sunnatan hasanatan ini juga sebagaimana yang saya sebutkan dalam pertemuan sebelumnya di dalam kitab Sahih Bukhari, bagaimana ada seorang sahabat yang bernama Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi itu adalah mata-matanya Rasulullah yang diutus ke sebuah tempat, kemudian pada akhirnya dia ketangkap dan mau dibunuh. Sebelum dibunuh, dia minta untuk diberi kesempatan sholat sunnah 2 rakaat dulu. Lalu dia sholat sunnah 2 rakaat. Dia minta itu bukan karena takut mati, biar supaya diulur-ulur, biar supaya biar supaya diperlambat proses pembunuhannya, bukan. Tapi dia mau melakukan itu saja. Lalu apa kata Imam Bukhari di dalam hal itu? Dia katakan, wa kana Khubayb, adalah Khubayb itu awwalu man sanna salata qabla al-qatl. Adalah Khubayb itu orang yang pertama sekali membuat sunnah salat sebelum dibunuh. Nah, tak pernah dilakukan Rasul, tak pernah disuruh Rasul, tapi dibuat dan dipuji oleh para sahabat tentang perbuatan Khubayb itu. Jadi ini masuk dalam kategori sunnah hasanah. Banyak sekali sebenarnya bid'ah hasanah yang dibuat oleh para ulama sebenarnya, banyak sekali ya. Tapi ini sebahagian saja.
Kemudian berikutnya, ma hiyal bid'atul madhmumatul lati hadzarana minha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa bid'ah yang tercela itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkannya kepada kita? Maka jawabannya adalah al bid'atul madhmumatu hiya kullu ma khalafa nususal kitabi was sunnati wa kharaqa ijma'al ummah. Bid'ah madhmumah itu adalah setiap sesuatu yang bertentangan dengan nas Al-Qur'an, dengan nas hadis, atau bertentangan dengan ijma' umat. Kal madzahibil fasidah wal aqaidiz zaifah al mukhalifati lima alaihi ahlus sunnah wal jamaah. Sebagaimana mazhab-mazhab yang buruk, mazhab-mazhab yang jelek itu ya. Akidah-akidah yang rusak ya, yang bertentangan dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Contohnya apa misalnya? Qadariyah. Qadariyah ini punya pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki kekuatan terhadap perbuatan makhluk. Jadi makhluk itu berbuat atas kehendaknya sendiri, bebas dari pengaruh Tuhan. Nah, ini masuk dalam kategori bid'ah. Begitu juga dengan paham Jabariyah. Jabariyah malah kebaikannya itu. Jabariyah meyakini bahwasanya manusia ini tidak berbuat. Dia hanya seperti sehelai bulu hewan yang terbang ditiup angin. Kemanapun arah terbangnya itu ya sesuai dengan tiupan anginnya. Jadi kalau seandainya ada manusia yang berbuat baik, Allah yang berbuat baik. Jadi kalau ada orang yang berbuat zina, berarti Allah yang berbuat zina. Itu paham Jabariyah. Ini masuk dalam kategori bid'ah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bid'ah itu yang dicela, itu bid'ah yang berkaitan dengan akidah. Maka orang-orang yang membuat bid'ah dalam akidah itu disebut dengan mubtadi', atau dalam bahasa kita disebut dengan ahlul bid'ah. Sedangkan bid'ah dalam hal amalan, dalam hal perbuatan, itu tidak dikategorikan seseorang itu langsung dikategorikan sebagai mubtadi' atau ahlul bid'ah. Contoh, doa kunut menurut mazhab Syafi'i, Maliki itu sunnah. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, berkunut subuh itu hukumnya bid'ah. Dia katakan kunut subuh itu adalah bid'ah. Tetapi tidaklah lantas Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang berkunut ahlul bid'ah. Tapi orang yang berkunut pasti dikategorikan Syafi'iyah atau Malikiyah. Perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh menurut Syafi'i, menurut Maliki berdasarkan pemahaman Abu Hanifah tidak mengkategorikan mereka sebagai ahlul bid'ah. Tapi mazhabnya, oh mereka berkunut berarti mazhabnya Syafi'i, oh mereka berkunut berarti mazhab Maliki. Tapi menurut kami itu bid'ah. Pelakunya tidak dikategorikan sebagai ahlul bid'ah. Karena bid'ah itu ada yang berkaitan dengan akidah, ada yang berkaitan dengan perbuatan. Yang dicela betul itu berkaitan dengan akidah. Kalau berkaitan dengan perbuatan tidak dicela. Maka nanti ada bid'ah itu contohnya misalnya begini. Bid'ah hasanah ini, menulis sallallahu alaihi wasallam setelah nama Rasulullah. Itu bid'ah itu. Tak pernah Rasulullah menulis namanya itu Rasulullah Muhammad SAW, tak pernah. Dapat dilihat di surat-surat yang dibuat risalah Rasulullah SAW kepada setiap pemimpin-pemimpin kerajaan di masa beliau itu. Beliau kalau menulis surat itu ya ditulisnya an Muhammad Rasulullah ila fulan misalnya. Tidak disebutkan ada sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Tak pakai solawat itu. Nah, jadi menulis nama Rasulullah setelah nama Rasulullah itu kita sebutkan salawat, itu bid'ah itu namanya. Tapi ini bid'ah hasanah. Sedangkan bid'ah sayyi'ahnya itu kalau salawatnya itu diringkas Muhammad shod. Nah, atau kalau dalam tulisan bahasa Latin kita, bahasa Indonesia kita Muhammad SAW. Itu bid'ah sayyi'ah itu. Walaupun demikian para ulama tidak mengkategorikan itu sesuatu yang diharamkan, cuman bid'ahnya makruh. Makanya Abdullah bin Salam itu membagi bid'ah kepada 5 sesuai dengan hukumnya. Ada bid'ah muharramah, ada bid'ah yang diharamkan, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang apa lagi? Wajib. Jadi disesuaikan dengan kelima hukum. Tapi nanti insya Allah kita akan sampaikan itu pada bahagian di depan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bid'ah madhmumah itu berkaitan dengan akidah. Atau seperti ustadz yang lagi ngetren di media sosial sekarang ini kan, ketika dia menjelaskan tentang hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang penciptaan Nabi Adam.
Di dalam hadis itu Rasulullah bersabda gini, lamma khalaqallahu Adam ala suratihi. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam itu dengan suratihi, sesuai dengan bentuknya. Nyanya itu, si ustadz ini tadi mengatakan nyanya itu kembali kepada Allah. Artinya adalah bahwa Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia jelaskan lagi, ya karena Allah punya wajah, maka Allah ciptakan Adam dengan wajah. Karena Allah punya tangan, maka Allah ciptakan Adam dengan tangan. Ini paham mujassimah ini. Menganggap Allah itu jisim, punya tangan, punya kaki, punya wajah, punya betis. Itu mujassimah, dan itu adalah paham mubtadi', paham ahlul bid'ah. Menyamakan Allah dengan makhluk. Karena Allah tidak punya organ. Sebab Allah itu qiyamuhu binafsih. Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada sesuatu. Beda dengan kita makhluk. Kita menggenggam sesuatu, kita butuh tangan. Kita mau melihat sesuatu, kita butuh mata. Kita mendengar sesuatu, kita butuh telinga. Allah untuk mendengar, untuk melihat tidak butuh organ itu. Kita ini manusia melihat sesuatu butuh mata. Berarti kita bergantung kepada mata. Kita butuh mata dan ribuan sel yang ada di dalamnya. Ada korneanya, ada pupilnya, ada kelopaknya. Kalau nggak lengkap itu perangkat, kita nggak bisa ngelihat tuh. Kita melihat bergantung kepada organ itu. Kita mendengar butuh gendang telinga, butuh daun telinganya juga. Yang bisa didengar adalah sesuatu yang bergerak. Kita itu manusia yang butuh organ itu untuk mendengar. Sedangkan Allah itu kan berbeda dengan makhluk. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mengatakan Allah telah menciptakan Adam ala suratihi, atas bentuknya Allah Subhanahu wa taala, ini yang keliru ini. Bahkan ini bertentangan dengan kaidah bahasa Arab tuh. Seharusnya dhamir itu aidnya kepada sesuatu yang dekat. Apa sesuatu yang dekat itu? Maksudnya adalah bahwa Allah, ketika Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuk Adam yang Allah kehendaki. Ini dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Nabi Adam itu dibentuk oleh Allah sesuai dengan bentuk Adam yang Allah pilih, bukan sesuai dengan bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan sesuai dengan bentuknya Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mengatakan bahwa Allah itu mirip Nabi Adam bentuknya, punya tangan, punya kepala, punya wajah dan seterusnya. Nah, jadi jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masuk dalam kategori bid'ah. Dan ini adalah bid'ah madzmumah, bid'ah yang tercela. Mad dalilu ala dzalik? Apa dalil yang demikian itu? Bahwasanya ada bid'ah yang tercela. Ad-dalilu ala dzalik, dalilnya adalah bahwa al-ahaditsul waridatu fi dzammil bid'ah. Adanya serangkaian hadis yang mencela tentang perbuatan bid'ah. Ka qaulihi ta'ala, ka qauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah. Tiap yang muhdats, tiap yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Fal muradu bidzalik, maka yang dimaksud dengan itu adalah al muhdatsatul batilatul lati la yardaha Allah wa rasuluh. Adalah perkara baru yang batil yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak meridhoinya. Bidalili qauli sallallahu alaihi wasallam, ini juga berdasarkan dalil. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ibtada'a bid'ata dhalalatin la turdillaha wa rasulahu kana alaihi mithlu athami man amila biha. Orang yang membuat bid'ah dengan bid'ah yang sesat, yang tidak menghantarkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka adalah dia perumpamaan orang yang melakukan perbuatan keji terhadap orang yang melakukannya. Nah, jadi ini menunjukkan dalil tentang adanya bid'ah dhalalah. La yanqusu min auzarihim syai'. Orang yang membuat bid'ah itu kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosanya tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan itu. Sama seperti sunnah hasanah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahagian bid'ah. Ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang cenderung terlalu bersemangat dia membid'ahkan orang lain sampai sesuatu yang sunnah pun dianggap sebagai sebuah perbuatan bid'ah. Nah, ini yang ngeri kita ini.
Sesuatu yang sunnah pun dianggapnya sebagai sebuah perbuatan bid'ah. Sunnah itu adalah sesuatu yang Rasulullah SAW pernah buat, Rasulullah SAW pernah ucapkan, dan Rasulullah SAW pernah memberikan persetujuannya. Jadi tidaklah segala sesuatu yang tidak dibuat Rasulullah SAW itu bukan sunnah. Karena terkadang Rasulullah membuatnya tapi tidak melakukannya. Kadang Rasulullah SAW membuatnya, tidak mengucapkannya. Kadang Rasulullah membuatnya, mengucapkannya juga. Ada kalanya Rasulullah mengucapkan tapi tidak membuatnya. Contoh misalnya begini, kalaulah segala sesuatu yang tak pernah dibuat Nabi itu adalah bid'ah, azan itu pasti bid'ah karena Nabi nggak pernah azan. Nabi itu seumur hidup nggak pernah mengumandangkan azan. Yang mengumandangkan azan Bilal. Rasulullah tak pernah mengumandangkan azan. Tapi dalil mengumandangkan azan itu adanya takrir dari Rasulullah SAW, adanya persetujuan dari Rasulullah SAW. Seperti zikir ba'da salat. Ada orang yang membatasi zikir ba'da salat hanya sekedar untuk apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Apa itu? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ya itu dilakukan Rasul. Tapi Rasulullah juga mengatakan di dalam hadisnya bahwasanya dianjurkan membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Nah, kalau kita mau mengumpulkan nih hadis-hadis yang berkaitan dengan wirid ba'da sholat itu ya banyak sekali. Tapi semuanya tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW secara keseluruhan. Kenapa? Karena para ulama mengatakan, salah seorang diantaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya Rasulullah SAW itu terlalu sibuk dengan urusan dakwahnya, sehingga banyak hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi itu dinaskan oleh Rasulullah SAW. Termasuk zikir itu tadi, banyak sekali. Membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi dan lain-lain itu ba'da sholat. Ya, kita di zaman sekarang ini urusan kita mungkin nggak terlalu banyak, sehingga sempat kita lama-lama duduk zikir setelah sholat tadi itu. Berlama-lama lah kita duduk zikir itu. Ada lagi begini misalnya, orang yang terlalu keras dalam membid'ahkan amalan sebagian orang. Talafuzun niyah, melafazkan niat ketika mau melakukan sebuah ibadah. Wah, ini bid'ah, ini mungkaroh, ini tak boleh dilakukan, begitu kira-kira. Ini juga terlalu ceroboh. Kenapa? Karena talafuzun niyah itu disepakati oleh para ulama 4 madhab. Menurut madhab Syafi'i, begitu juga menurut madhab Imam Ahmad bin Hambali, bahwa disunnahkan mentalafuzkan niat sebelum sholat. Untuk apa? Liyusa'ida lisanul qalb, agar lisan ini dapat membantu hati kita menjadi mantap dengan niat itu. Ingat ya, bahwa para ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali tidak mewajibkan tapi mensunnahkannya. Ada satu ulama dalam mazhab Syafi'i, disebutkan di dalam kitab Majmu', yang mewajibkan itu tapi ditolak oleh ulama mazhab Syafi'i. Tak ada kewajiban melafazkan niat, tapi disunnahkan. Dalam mazhab Maliki dan dalam mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, disunnahkan mentalafuzkan niat kalau orang yang punya was-was, ragu-ragu dia, udah niat belum, maka disunahkan. Kalau tidak punya penyakit was-was, tidak disunahkan mentalafuzkan niat. Artinya ulama 4 madhab mensunahkan mentalafuzkan niat itu. Satu, tanpa syarat, itu madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Yang kedua, dengan syarat, itu madhab Maliki dan madhab Hanafi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya talafuzun niyah itu diwajibkan, ini menjadi persoalan. Karena yang namanya bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh tidak diperintahkan oleh syariat, tapi kita memerintahkannya. Sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat tapi kita melarangnya. Itu kata kuncinya. Makanya di dalam hadis dikatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan sesuatu yang atasnya itu tidak ada dari urusan kami, maka amalan itu tertolak. Min amrina itu dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud adalah urusan Allah itu adalah urusan perintah dan larangan. Jadi kalau memerintahkan sesuatu yang tidak ada nasnya, maka itu adalah sebuah perbuatan bid'ah. Melarang sesuatu yang tidak ada nasnya, maka itu adalah sebuah perbuatan bid'ah. Contoh, ada orang maulidan, bikin acara maulid Nabi di tanggal 12 Rabiul Awal. Ada nggak nas yang melarang itu? Tak ada. Kita melarangnya berarti kita berbuat bid'ah. Tak ada dalil yang melarang orang buat maulidan, tapi kita melarang orang berbuat maulidan.
maka itu disebut dengan bid'ah. Makanya saya katakan bahwa orang yang cenderung membid'ahkan, menunjuk-nunjuk orang lain sebagai pelaku bid'ah, justru cenderung melakukan perbuatan bid'ah yang sama. Dengan cara apa? Dengan cara mencegah orang lain melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ada larangan dalam nas. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkaitan dengan bid'ah hasanah dan juga bid'ah sayyi'ah. Mungkin pada kesempatan kali ini saja yang dapat disampaikan. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin didiskusikan, insyaallah